Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24. Di bawah langit senja yang mulai menggelap, kelompok pendaki mulai turun ke tenda-tenda mereka di tepi Danau Ranu Kumbolo. Udara dingin khas pegunungan mulai merayap, dan suara gemerisik angin yang berhembus lembut terdengar jelas di antara pepohonan pinus yang mengelilingi danau. Danau yang biasanya terlihat tenang kini tampak seolah menyimpan rahasia kelam di bawah permukaannya yang gelap. Pak Herman, seorang pria parubaya yang dikenal sebagai pemancing berpengalaman, tampak sedang menyiapkan peralatan pancingnya. Ia memutuskan untuk mencoba peruntungannya di danau yang terkenal akan keindahannya itu. Namun, Danau Ranu Kumbolo juga menyimpan cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan penduduk setempat. Mereka percaya bahwa danau ini dihuni oleh penunggu yang tak kasat mata. Jangan memancing terlalu malam, Pak. Banyak cerita aneh di sini, ujar seorang pendaki muda yang kebetulan lewat. Nada suaranya terdengar setengah bercanda namun dengan raut wajah yang serius. Pak Herman hanya tersenyum tipis sambil merapikan senar pancingnya. Ah, itu cuma mitos. Saya sudah sering memancing di tempat-tempat seperti ini. Jangan khawatir, balasnya dengan santai. Baginya, cerita-cerita mistis semacam itu hanyalah bumbu cerita rakyat untuk menakut-nakuti para pendatang. Langit semakin gelap, dan hanya terdengar suara angin yang berdesir di permukaan danau. Cahaya rembulan yang terpantul di atas air menciptakan bayangan yang bergerak-gerak, seolah ada sesuatu yang berenang di bawah permukaan. Pak Herman memilih tempat yang sedikit terpencil di ujung danau, jauh dari keramaian tenda pendaki lainnya. Ia melemparkan kailnya ke tengah danau dan menunggu dengan sabar, ditemani suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Beberapa saat kemudian, senar pancingnya mulai bergerak-gerak. Dengan semangat, ia menggulung senar, tetapi yang muncul bukanlah ikan seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, sebuah benda aneh terangkat ke permukaan. Ternyata, itu adalah seuntai rambut panjang yang hitam dan basah. Pak Herman tertegun sesaat, bingung dengan apa yang dilihatnya. Namun, ia mencoba mengabaikannya. Dengan sedikit gugup, ia melemparkan kailnya kembali ke danau, berharap hal itu hanya kebetulan aneh. Seiring berjalannya waktu, suasana di sekitar danau berubah. Udara yang tadinya dingin kini terasa menusuk hingga ke tulang. Kabut tebal mulai naik dari permukaan danau, perlahan-lahan menyelimuti sekelilingnya. Pak Herman mulai merasa ada yang tidak beres.
Perasaannya menjadi tidak nyaman, seolah ada mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Tiba-tiba, terdengar suara tawa pelan dari balik kabut. Tawa itu terdengar seperti milik seorang perempuan, namun suaranya melengking dan menggema, membuat bulu kuduk Pak Herman berdiri. Ia menghentikan kegiatannya dan mencoba mencari asal suara itu. "Siapa di sana?" serunya, mencoba tetap tenang meskipun hatinya mulai dipenuhi rasa takut. Tidak ada jawaban, hanya suara air yang beriak pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Pak Herman mulai merasakan kegelisahan yang semakin memuncak. Ia memutuskan untuk menggulung kembali kailnya dan berhenti memancing. Namun, saat ia menarik senar, terasa sesuatu yang sangat berat di ujungnya, seperti menangkap sesuatu yang besar. Ia memerlukan tenaga ekstra untuk menariknya ke atas. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil menarik senarnya. Yang muncul kali ini adalah sebuah boneka kayu tua dengan wajah yang menyeramkan. Boneka itu tampak lusuh dan kotor, namun matanya yang besar seperti menatap langsung ke arahnya. Tubuh Pak Herman membeku seketika. Ia merasa hawa di sekitarnya semakin mencekam. Tiba-tiba, suara tawa tadi terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Pak Herman melemparkan boneka itu ke tanah dengan panik. Namun, ketika boneka itu menyentuh tanah, ia mendengar suara langkah kaki berat di belakangnya. Ia menoleh dengan gemetar, dan di balik kabut yang tebal, sosok perempuan berambut panjang muncul. Rambutnya basah meneteskan air, menutupi wajahnya yang pucat. Pak Herman mundur beberapa langkah, tetapi sosok itu terus mendekat tanpa suara. Matanya yang hitam pekat terlihat jelas di antara rambutnya yang berantakan. Pak Herman mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Langkahnya menjadi lamban, dan setiap kali ia menoleh, perempuan itu semakin dekat. Tiba-tiba, tangan dingin menyentuh bahunya. Sentuhan itu membuat tubuhnya menggigil hebat. Ia menjerit, namun suara jeritannya hanya terpantul di sekeliling danau. Ketika ia terjatuh ke tanah, ia melihat wajah perempuan itu dari dekat. Wajahnya mengerikan, dengan senyuman lebar yang tidak wajar. Perempuan itu membuka mulutnya, tetapi bukan suara manusia yang keluar, melainkan suara seperti deru air yang deras bercampur dengan tawa menyeramkan. Pak Herman hanya bisa memejamkan mata saat tubuhnya terasa seperti diseret oleh sesuatu yang kuat. Paginya, kelompok pendaki menemukan peralatan memancing Pak Herman berserakan di tepi danau.
Tidak ada jejak tubuh atau tanda-tanda keberadaannya. Hanya ada jejak kaki yang berakhir di tepi air, seolah-olah ia masuk ke dalam danau dan tidak pernah kembali. Penduduk setempat yang mendengar kejadian itu hanya menggelengkan kepala. Mereka mengatakan bahwa itu bukan pertama kalinya seseorang hilang di Danau Ranu Kumbolo. Para pendaki yang menemukan barang-barang itu segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang setempat. Mereka merasa ada yang aneh dengan hilangnya Pak Herman. Beberapa dari mereka bersaksi bahwa mereka mendengar suara aneh dan tawa di malam hari sebelum hilangnya pemancing itu. Pihak berwenang datang untuk melakukan pencarian, namun setelah beberapa hari, mereka tidak menemukan apapun selain kabut yang terus menyelimuti danau. Pencarian dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan perahu kecil untuk menyisir permukaan danau. Namun, hal-hal aneh terjadi selama pencarian. Mesin perahu yang digunakan oleh tim pencari tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas, padahal sebelumnya berjalan normal. Beberapa anggota tim merasa seperti diikuti oleh bayangan dari balik kabut, namun setiap kali mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Kesaksian pendaki lainnya semakin memperkuat suasana mencekam. Seorang pendaki mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang melayang di atas permukaan danau di malam hari. Tetapi ia terlalu takut untuk mendekat. Pendaki lain mendengar suara seperti orang berjalan di sekitar tendanya, meskipun tidak ada jejak kaki yang ditemukan keesokan paginya. Setelah hilangnya Pak Herman, danau menjadi lebih sering diselimuti kabut tebal, bahkan di siang hari. Pendaki yang berkemah di sekitar danau melaporkan bahwa mereka mendengar suara aneh di malam hari, seperti jeritan yang terpendam atau langkah kaki yang berat. Beberapa bahkan merasa ada seseorang yang menyentuh mereka saat tidur, meskipun tidak ada siapapun di sekitar. Mereka percaya bahwa danau tersebut dihuni oleh penunggu, seorang perempuan yang dulunya tenggelam di sana. Menurut cerita, perempuan itu masih mencari teman untuk menemaninya di dasar danau. Setelah kejadian itu, tenda-tenda pendaki yang dekat dengan danau sering melaporkan kejadian aneh. Suara tawa perempuan terdengar di tengah malam, atau bayangan berambut panjang terlihat melayang di atas permukaan air. Cerita Pak Herman menjadi legenda baru yang tersebar di kalangan pendaki dan penduduk sekitar. Sebuah peringatan bagi siapa saja yang berkunjung ke Danau Ranu Kumbolo. Jangan mengganggu kedamaian danau itu, terutama saat malam tiba. Karena apa yang tampak indah di siang hari bisa menjadi mimpi buruk di malam yang sunyi. Terima kasih telah menonton video channel kami.
Tunggu video kisah horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar tidak ketinggalan cerita kisah horor berikutnya.